Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaikal Jair. Di sini saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer dengan judul CH11 Packet Tracer Skill Integration Challenge. Ini bertema routing SPF. Sebelumnya sudah saya router ini sudah saya konfigurasi. Saya akan menjelaskan subnettingnya sama konfigurasinya. Di soal sudah terdapat number of hostnya dan juga blok IP-nya yang sudah ditentukan, lalu sudah ada password yang sudah ditentukan, clock rate-nya sudah ditentukan, lalu single era-nya ini nanti kita mendapatkan SPF pada task 3-nya, task 4-nya kita menentukan di RBDR. Di RBDR adalah router utama yang menerima dan mendistribusikan informasi routing atau seperti RT itu, dan BDR-nya adalah seperti wakil RT, router cadangan yang siap menggantikan DR jika DR gagal. Oke, di sini sudah task 5-nya sudah ditentukan juga, ada loopback untuk router 1 ini. Kita langsung saja ke task penjelasan dari subnetpath-nya. Di sini ada host yang ditentukan, sudah saya sesuaikan dari yang terbesar sampai yang terkecil, lalu ditambahkan 2 untuk network address dan broadcast address, lalu dialokasi dengan 2 pangkat berapa gitu untuk mencukupi dari host dan NA plus BA. Setelah itu kita menghitung dari alokasi, kita bisa mendapatkan prefix dengan cara 32 dikurangi pangkat dari alokasi tersebut menjadi prefix. Setelah prefix kita akan mendapatkan subnetmark. Subnetmark itu pasti paten dari prefix. Jadi prefix nilainya berapa, pasti subnetmarknya itu gitu. Setelah itu kita mencari wilkasmark yang dibutuhkan oleh OSPF. Kita mencari dengan cara 255.255.255.255 dikurangi subnetmarknya yang dari prefix tersebut akan menghasilkan wilkasmark. Network address-nya juga sama, ini juga ditentukan dari soal. Lalu caranya dengan awalnya ini kita tambahkan menjadi 8192 menjadi IP address ini. Tambahkan host menjadi ini, broadcast address dikurangi 1 menjadi last accessible host, dan network address ini plus 1 menjadi first accessible host. Jadi range first accessible host sampai last accessible host bisa digunakan untuk untuk addressing tabelnya. Di sini sudah saya atur juga. Di sini ada LAN router 1, router 2, router 3, router 4, hostnya 4. Kita sesuaikan seperti penjelasan yang saya jelaskan tadi, ada wilkasmark, subnetmark, terus ada penghitungan wilkasmark, ada subnetmark. Seperti yang saya jelaskan tadi, loopback-nya sudah disesuaikan dari soal. Ini loopback untuk router 1. Setelah tabel subnetting selesai, kita akan mendapatkan addressing tabel yang berakar dari subnetting tabel. Saya mendapatkan hasil ini. Lalu setelah sudah mendapatkan ini, setelah soalnya, lalu saya akan menjelaskan penjelasan konfigurasinya. Di router 1 saya menggunakan enable konfigurasi ini yang diminta dari soal, dengan enable secretnya Cisco, lane castle passwordnya Cisco, lane FT-nya passwordnya Cisco, dan interface loopback-nya saya juga tambahkan di awal dengan yang diminta dari soal task 5 tadi, 11111. Dengan ini subnetmarknya adalah 255.255 karena prefix 32 ini. Ya, setelah itu router 2 sama halnya, password sama, tinggal mengganti hostname-nya.
di interface fast Ethernet 0/1 saya menambahkan IP ini dan subnetnya ini subnetnya router 2 ini router 2 fast Ethernet 0/1 mengarah ke switch 2 ini. Lalu dan IP ini berakar dari tabel addressing router 2. Oke, setelah itu interface serial 0/0/0 kita tambahkan ini 172.116.52.130 dengan clock rate-nya 56.000 sesuai dari soal, dan subnetnya dari interface serial 0/0 ini mengarah ke serial 0/0 mengarah ke router 5. Oke, setelah itu router 3-nya sama halnya, kita tinggal menggantikan hostname-nya, di password-passwordnya juga sama. Lalu kita masuk ke tambahkan interface fast Ethernet 1 router 3 ini untuk mengkonfigurasi switch satunya, menambahkan IP-nya kita tambahkan ini, dan subnetnya ini yang berakar dari tabel addressing-nya. Lalu router 4-nya juga sama, password-passwordnya sama, tinggal menggantikan hostname-nya. Terus router 4 router 4 fast Ethernet 0/1 mengarah ke switch 3 ini IP-nya, dan ini subnetnya, dan fast Ethernet serial 0/0 mengarah ke router 6. Jadi ini IP-nya dan ini subnetnya. Clock rate-nya sudah ditentukan dari soal. Clock rate ini clock rate. Terus lalu router 5 bagian sini ada sama halnya menambahkan password, lalu menambahkan nama hostname-nya yang berbeda sesuai nama routernya. Lalu fast Ethernet 0/0 mengarah ke switch 4, kita tambahkan IP ini dengan subnet ini yang berakar dari tabel subnetting, dan fast Ethernet 1 mengarah ke fast Ethernet 0/1 mengarah ke switch yang atas dengan IP ini, dan ini tabel subnet-nya. Lalu interface serial 0/0 mengarah ke router 2 dengan IP ini sesuai dari ini router 5 subnetnya ini. Clock rate-nya 5600. Router 6-nya juga sama, tinggal menambahkan nama hostname-nya berbeda, password-passwordnya sama. Lalu di interface fast Ethernet 0/0 mengarah ke ini switch 5 dengan IP ini, subnetnya ini. Lalu fast Ethernet 0/1 mengarah ke switch yang atas, ini IP-nya, ini adalah subnetnya. Serial 0/0 mengarah ke router 4, ini adalah IP-nya, ini adalah subnetnya. Lalu task ketiga adalah konfigurasi OSPF. Jadi langsung ke konfigurasinya. Router 1 ini masuk ke router OSPF-nya. Setelah itu kita tambahkan network address-nya, terus kita tambahkan wildcard smart-nya sesuai yang kita sudah selesai tadi. Ini area 0. Kenapa area 0? Karena backbone area pada USBF. Network 1.1.1.1.1 ini ada loopback. Nah, untuk loopback ini ada wildcard untuk loopback area 1 sama seperti halnya ini. Router 2 juga sama, network ini dengan wildcard ini 255, ini ada wildcard mas juga. Ini untuk network address-nya ini juga sama. Lalu pada spasi interface ini kita tambahkan karena diminta oleh Reason. Router 3 juga sama halnya untuk menambahkan wildcard smart dan network address
Setelah itu kita tambahkan ini karena diminta passive interface hazardnet karena diminta oleh soal. Router 4 juga sama, kita tambahkan juga tinggal menyesuaikan Wilcarsmark yang sudah kita atur dari sini. Wilcarsmark ini kita tinggal mengganti dan menyesuaikan subSPA-nya berapa, Wilcarsmark-nya berapa, lalu ganti gitu. Router 5 nya juga sama halnya, kita diminta passive interface-nya untuk fase Ethernet 0/0 dan 0/1 dengan IP-nya ini, network address-nya ini. Lalu ini adalah Wilcarsmark-nya dan ini SPF-nya. Lalu ini adalah Wilcarsmark-nya. Oke, di router 6 juga sama halnya dengan penjelasan yang awal-awal. Kita menggunakan router SPF, network address-nya ini. Lalu ini adalah Wilcarsmark-nya. Ini juga sama passive interface-nya. Kita diminta untuk fase Ethernet 0 dan 0/0 dan 0/1, jadi kita tambahkan 2. Oke. Sekarang masuk ke task keempat, yaitu penerimaan OSPF dengan cara router 1. Router yang diminta adalah router 1, router 2, router 3, router 4. Yang menjadi prioritas DR adalah router 2. Jadi di sini yang prioritasnya tertinggi adalah 25 router 2 agar bisa menjadi DR, dan ini 0 karena tidak soal tidak diinginkan menjadi DR. Router 3 dan router 4 prioritasnya 100. Jadi antara router 3 dan router 4 bisa menjadi BDR atau cadangan dari DR. Oke, setelah mengkonfigurasi ini kita akan memaksa ulang pemilihan DR BDR untuk mencari DR BDR yang baru. Jadi kita shutdown router 1, router 2, router 3, router 4. Lalu kita menghidupkan lagi atau shutdown lagi agar DR BDR bisa ditemukan atau terrefresh kembali. Terus setelah itu task 5-nya kita mendapatkan loopback interface yang sudah dikonfigurasi sebelumnya di awal ini ya sesuai soal. Setelah itu kita mendapatkan default route menuju loopback yang sudah ditentukan dari soal juga. Ini adalah network-nya, network address-nya, ini adalah Wilcarsmark-nya. Setelah itu kita ini untuk router 1, jadi router 1 yang diminta untuk menambahkan loopback-nya. Setelah itu kita default information originate untuk sebarkan ke OSPF. Oke, itu adalah penjelasan dari konfigurasi yang sebelumnya sudah saya buat. Lanjut ke kenapa ini kok 89 sel enggak bisa 100, karena passive interface yang sebelumnya sudah saya konfigurasi tidak terdeteksi oleh Cisco Packet Tracer, jadi masih incorrect. Itu harusnya correct. Kita cek dulu apakah sudah masuk. Kita cek passive interface-nya. Nah, di sini sudah terdapat passive interface-nya yang diminta dari check result-nya. Kita coba ke sini. Check result, lalu close. Check result ini router 5 tadi kan, router 5 yang diminta fastnet 0/1 ini. Jadi sudah dikonfigurasi tapi belum terkorek, mungkin ada bug dari Cisco Packet Tracer. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang OSPF, routing OSPF. Jika ada pertanyaan atau ada kebodohan konfigurasinya tinggal komen saja. Sekian dari saya, Muhammad Zakian Jair. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.